17 ton saja per tahun per hektar. Kemudian tanah dengan adanya eco farming ini, kita mampu menekan penggunaan pupuk anorganik itu bisa sampai 25-50% kalau di perkebunan. Kalau tanaman pangan di 25%, kemudian ketersediaan bahan organik di lahan itu optimal, insya Allah akan ada peningkatan hasil. Untuk kelapa sawit, jadi setelah kita sharing dengan beberapa perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, ada yang dari Jambi, pengusaha dari Pekanbaru, kemudian dari Kalimantan. Jadi intinya di tahun 2021 ini memang kelapa sawit ini harganya semakin membaik ya, ritme diawali dari awal Januari. Nah kemudian di sini peran eco farming tetap ingin membantu para pekebun kelapa sawit ini untuk meningkatkan hasil. Karena bagaimanapun penggunaan pupuk anorganik secara berlebih dan jenuh di lahan itu tidak akan ada lagi yang namanya peningkatan hasil. Makanya salah satu untuk meningkatkan hasil itu adalah pupuk organik yang di dalamnya mengandung teknologi mikroba agen hayati eco farming. Nah, maka teknologi eco farming itulah yang akan bisa menyediakan nutrisi terbaik untuk tanaman. Makanya dengan eco farming ini kita cukup hanya menggunakan atau mampu menekan 25-50% saja untuk komoditas perkebunan kelapa sawit. Dan alhamdulillah beberapa sampel lahan observasi kita di Pekanbaru, di Kalimantan Barat hasilnya ternyata signifikan. Jadi harapan baru untuk kebun kelapa sawit dengan adanya eco farming ini kita bisa menekan 50% penggunaan pupuk anorganik dan eco farming 16 tub di dalam 1 hektar per tahun itu ada kenaikan rataan bobot tandan bisa di atas 2,5 kg saja. Dan itu pun alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang sudah ingin join dan ingin demplot juga, yaitu dipersilahkan. Yang jelas semua kita bersinergi bagaimana caranya memulihkan lagi ekonomi pertanian dan perkebunan kita di Indonesia ini setelah masa pandemi. Dan insya Allah eco farming dan agensi hayati yang insya Allah sebentar lagi akan dirilis oleh PT BES akan menjadi sebuah produk yang memang dikehendaki oleh para petani. Dan di situ target kita adalah mengedukasi petani itu supaya lebih rasional lagi dan kita menciptakan produk ini memang yang baik dan menyehatkan untuk siapapun. Karena dengan cara kita memproduksi komoditas pertanian yang baik menyehatkan, misal disitulah insya Allah kita ada keberkahan. Jadi kita tidak lagi meracuni siapapun dengan pestisida yang diaplikasikan secara tidak bijaksana. Kelapa sawit yang dibutuhkan untuk kelapa sawit. Kelebihan kita di sini dibandingkan dengan pola pupuk yang lain, di sini ada peluang usahanya. Kalau di luar sana orang pakai pupuk selesai habis. Tapi kalau kita di sini, kita pakai pupuk, kita akan mendapatkan pembagian bagi hasil dari perusahaan berbentuk networking. Jadi semakin banyak kita memberikan informasi kepada orang lain, pupuk kita bagus, kita akan mendapatkan bonus-bonus. Ada 14 bonus, ada reward-reward yang luar biasa. Itulah yang bisa diberikan oleh PT BES hari ini kepada umat, kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjut terus dan semua didukung oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Kenapa? Karena komodi terbesar di Sumatera Utara adalah kelapa sawit.
Jadi kalau bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia hingga 50%, ini sangat luar biasa untuk petani.